الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Amma ba'du, fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Para asatiz jamaah Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang berkenan mengumpulkan kita semua di waktu yang paling mulia, waktu yang disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulunya bulan, sebagai tuannya waktu. Faqala alaihi salatu wassalam sayyidu syuhuri Ramadan. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa tuannya bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Kita tentu saja memuliakan semua orang. Kita memuliakan anak-anak, kita memuliakan orang tua. Namun tentu saja tidak boleh sama cara kita memuliakan seorang anak dengan orang tua. Perumpamaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan mulia lainnya, ada Syawal, kita Idul Fitri puasa 6 hari. Dzulqa'dah bulan haram, bulan yang disucikan. Datang Dzulhijjah, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siapapun yang beramal di 10 hari pertama tersebut tidak ada amalan yang bisa mengalahkannya kecuali berjihad di jalan Allah dan mati. Bukan cuma berjihad perang, mati. Mulia tuh. Ada hari Arafah, ketika saudara-saudara kita yang berhaji, semoga yang belum haji dihajikan, amin, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan mereka semua diampuni oleh Allah. Ada Idul Adha, di mana kita merayakan sebuah pengorbanan yang besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, dan kita diharamkan untuk makan dalam 4 hari berturut-turut, tanggal 10, 11, 12 sampai 13, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ini bulan mulia. Datang lagi Rabiul Awal, sebelum Rabiul Awal ada Muharram, tahun baru Islam, niat hijrahnya Nabi,
dan ada hari Asyura. Ini hari mulia. Puasa di hari Asyura 1 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini hari mulia dan kita memuliakannya. Kita menyantuni anak yatim, menghabiskan begitu banyak uang, begitu banyak pikiran untuk membuat acara-acara tersebut berhasil. Terlebih lagi ketika datang Rabiul Awal, masing-masing orang sudah sibuk. Ada yang bikin proposal maulid, ada yang bikin proposal pengajuan penceramah dan lain sebagainya. Yamtaddu waktul mawalid, berlangsungnya waktu maulid-maulid ini sampai bahkan di bulan Rajab masih ada yang bikin maulid. Datang bulan Rajab ada Isra wal Mi'raj, peringatan kita atas kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu nikmat salat. Nabi diangkat ke satu alam yang bukan alamul mulki dan bukan alamul malakuti, bukan alam manusia, alam musyahadah yang bisa kita saksikan, bukan pula alam-alam malaikat yang kita tak bisa saksikan. Diangkat ke satu alam yang mana hanya ada beliau saja di situ, dan yang diberikan perintahnya adalah salat. Mulia bulan Rajab. Datang bulan Sya'ban, perintah sholawat diturunkan, ada nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni begitu banyak dosa manusia. Arah kiblat pun dipindahkan di malam nisfu Sya'ban. Catatannya, semua bulan-bulan tersebut ibaratnya pembantu dibandingkan dengan Ramadan yang merupakan tuan. Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Pertama, li fardhiyatis siyami fih, Allah wajibkan kita berpuasa di bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya dan saya ajak kita semua untuk berpikir, apa yang menyebabkan kita tidak mampu berpuasa selama 1 tahun? Nggak ada. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan Ramadan ini di bulan-bulan lain? Tidak ada kecuali diri kita sendiri. Kita hidup di masa yang seringkali kita ditakut-takuti tentang keadaan ekonomi, kepayahan di dalam upaya finansial yang seringkali seolah-olah menjadi momok bagi kehidupan kita. Padahal kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menagih kita di depan ketika memberikan mata, hidung, telinga dan semua anggota tubuh kita. Tidak pernah menagih di depan ketika Ia memberikan kemampuan kita untuk bernafas, kemampuan kita untuk berpikir. Tanpa kemampuan kita berpikir, kita tidak ada bedanya dengan kecoa, saudara. Kita tidak ada bedanya dengan tikus. Kita tidak ada bedanya dengan kucing atau binatang yang lain. Namun Allah berikan kenikmatan ini tidak menuntut bayaran di muka. Bayarannya di akhir dengan kita melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan yang sebegini istimewa mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takut kepada saya akan kasih kamu jalan keluar, dan saya akan kasih rezeki kamu dari tempat yang kamu tidak pernah duga. Dia keluar dari rumahnya sebagai ojek online misalkan, tapi rezekinya ternyata tidak didatangkan dari aplikasinya, melainkan dari tangan-tangan yang Allah gerakkan hatinya untuk memberi, untuk menopang. Allah datangkan keberkahan di rumahnya, istrinya tidak berselingkuh, anaknya taat kepada agama. Karena kalau Allah sudah mau menghinakan orang, tidak mesti rumahnya dihancurkan. Rumah yang besar, yang megah, namun di dalamnya ada tangisan, di dalamnya ada perselingkuhan, di dalamnya ada permusuhan, di dalamnya ada anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Maka syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam suratul Baqarah, syaitan itu tugasnya adalah membisik
bisikan ke dalam hati kita, menakut-nakuti kalau kita ini bakal susah. Nah, kita sudah belajar bahwa puasa ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Kalaulah jujur kita itu pada Allah, kalaulah betul kita menganggap Allah sebagai Rabbul Alamin, zat yang betul-betul mengurus kita, maka kita sepanjang tahun puasa. Karena puasa, apalagi kalau kita pakai waktu puasa itu untuk bersujud kepada Allah, itu lebih dekat kepada solusi ketimbang angan-angan kita bahwa masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita tuh akan selesai. Coba kita pikirkan pulang dari sini, apa yang menyebabkan kita tidak bisa sih berpuasa tanggal 2 Syawal? Selain karena diri kita sendiri. Kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan keistimewaan dikasih rejeki dari tempat yang kita nggak pernah mikir. Kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk menjadi kekasih Allah yang bakal dilindungi sama Allah. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kita yang menghalangi diri kita dari kemuliaan yang mana Allah akan berikan pandangan yang baik. Kita memandang hal yang halal, dijauhkan dari memandang yang haram. Itu gara-gara kita biasa puasa. Bukan hanya puasa wajib, bukan. Karena awal dari hadis qudsi tersebut, Allah sudah katakan tidak ada yang mendekat kepada saya lebih baik dari melakukan 2 hal. 1 amalan wajib, 2 amalan sunnah. Sekarang puasa Ramadan kita buat, kita tinggal buat lagi nanti puasa sunnah itu untuk diri kita. Kenapa kita tidak mau capek di sini? Orang tiap hari kita dibikin capek. Bapak-bapak dari awal ya, laki-laki itu saya suka umpamakan dia dilahirkan untuk bekerja kemudian mati, betul nggak? Saya tanya sama Anda nih bapak-bapak, Pak, kapan bapak terakhir kali menikmati keinginan bapak sendiri? Keinginan yang agak egois lah. Nggak ada. Karena kita sama-sama tahu bahwa tempat kita bukan di sini. Kapan terakhir kali ibu menikmati keinginan ibu yang egois? Nggak ada. Karena tempat kesenangan itu bukan di sini. Lantas di sini sudah tak senang, masa di akhirat mau tak senang juga? Lebih baik di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gimana caranya? Puasa. Kita sendiri yang nggak mau, udah gitu aja. Allah sudah bilang nanti kamu saya kasih dari tempat yang kamu itu nggak bakal nyangka, kamu saya kasih. Ini tujuan yang sangat luar biasa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Kalau kita betul-betul mau merealisasikannya, itu enggak hanya dengan kita mengangkat tangan, tanda doa sapu jagat yang dari kecil kita panjatkan sampai kita sudah mau masuk liang lahat ini. Itu terrealisasikannya kalau Anda puasa sunnah, udah gitu aja. Kalau Anda belum puasa sunnah, belum. Bib, kalau saya capek, kemudian di tengah jalan saya batal puasa sunnah gimana? Nggak apa-apa, yang penting ada usaha. Yang penting ada kemauan dan ada basyarul asbab, ada upaya untuk menjalankan sebab tersebut. Ini supaya rezeki kita diturun sama Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki itu kadang udah di depan mata, seperti kita bertamu di rumah orang. Prasmananya udah siap, orangnya belum datang. Bengong aja kita di situ ngeliatin tuh ayam, kebuli, kita liatin depan mata, tapi nggak bisa kita makan. Kenapa? Yang punya belum izinin. Itu nomor 1. Makanya Ramadan ini sebenarnya tujuannya, selain memang ini bulan obral pahala, surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Mungkin ada yang tanya nih, kenapa setan diikat masih ada aja yang korupsi? Betul nggak? Masih ada aja yang nyengsarain rakyat. Kadang-kadang rakyatnya juga mau sengsara, disuruh puasa kagak mau, buang sampah sembarangan. Kenapa kira-kira? 1, yang dibelenggu separoh,
separohnya lagi masih gentayangan. Makanya masih ada yang kesurupan. Kalau misalkan di belakang Jin dan Jun masih ada. Nah, itu masih ada itu ya, cuma separohnya aja. Yang kedua ada murid setan namanya hawa nafsu. Nafsu ini dididik dari bulan Syawal, tanggal 1 Syawal udah dididik. Bandingin cat rumah sama cat tetangga tuh. Bandingin toples nastarnya sama toples nastar tetangga. Ini toples gua kaca, kerenan toples gua dari dia. Udah dididik sama setan. Betul nggak? Datang bulan Dzulhijjah, tetangganya ada yang mau haji, paling duit korupsi, diajarin sama setan buat ngegibahin orang, buat hasad, buat namimah, ngadu domba. Datang bulan Sya'ban, terakhir gurunya bilang, murid kamu udah belajar dari Syawal, belajar gibah, belajar namimah, belajar hasad, belajar marah sama suami, belajar gak bersyukur sama istri. Cakep kamu jadi murid saya 11 bulan, alhamdulillah kata dia. Saya pamit dulu sebulan, kamu jalani aja. Autopilot langsung otomatis bu, kayak mesin cuci dipencet muter aja jadi penjahat. Kalau di bulan Ramadan ini gak bisa merubah kita, gak bisa melelehkan kebekuan hati kita, saya khawatir api neraka nanti yang melakukannya. Kita ini sudah di ujung, di sini nggak ada bocah kecil nih yang hadir, semua udah bau tanah semua, termasuk yang ceramah. Iya, emang kita mau di sini sampai kapan sih? Coba kita pikirin. Orang cita-citanya pengen punya rumah gede, emang kalau punya rumah gede ditempatin selamanya di sini? Kagak, itu sarana bukan tujuan. Ini harus kita pahami. Ini puasa kita lagi dilatih habis-habisan sama Allah SWT. Saya berpikir dan Anda harus berpikir dan nikmat memikirkan tentang ini nih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna secara konstan setiap hari mikirin apa? Fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Emang kenapa Bib? Al-alam hadithun, kullu hadith mutaghayyir, imma minal adam ilal wujud atau minal wujud ilal adam. Orang itu kalau memikirkan alam semesta, dia mikir alam ini enggak stagnan, alam ini enggak statis, alam ini bergerak. Tadinya enggak ada, besok hari ini ada, besok udah enggak. Berarti kan bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Bukan tempat tapi tempat puasa nggak butuh belajar fikih ampe ngoyo, nggak butuh belajar tafsir ampe puyeng, nggak usah belajar ilmu hadis usul fikih, nggak usah. Puasa cukup niatnya ba'da maghrib karena Allah, niat puasa sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pas hari Senin ya Senin, pas hari Rabunya niat puasa Daud, pas Kamisnya puasa Kamis, begitu terus. Membersihkan dia punya diri, membersihkan dia punya dosa. Bersih. Persiapan paling gampang bagi orang yang kekurangan ilmu agama itu adalah puasa. Paling enggak dia belajar untuk nahan lapar dan haus karena Allah. Yang menghalangi kita sekarang untuk makan dan minum siapa? Nggak ada. Cuma satu yang menghalangi kita, Allah. Emang ada di sini yang puasa gara-gara tetangganya? Gue mau puasa besok kenapa? Malu sama tetangga. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Apa yang menghalangi kita untuk makan dalam rumah misalnya? Allah. Karena kita ngerti bahwa ketika kita bisa menghalangi diri dari sesuatu yang halal, makan halal, minum halal, kita nggak makan nggak minum. Deketin istri suami halal, kita nggak deketin suami istri. Kita bisa menjaga diri kita dengan hal tersebut, maka otomatis kita juga harus bisa menjaga diri kita dari hal yang diharam, puasa. Ini bulan diturunkannya Al-Quran, Taurat, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim yang tadi dibaca sama Kang Uwan di rakaat pertama surat Al-A'la itu. Suhufi Ibrahim
wa Musa. Itu malam pertama Ramadan turun suhuf Nabi Ibrahim. Malam ke-6 turun Taurat, malam ke-13 turun Injil. Nanti akan ada di salah satu malam itu turun kitab suci Al-Quran. Ada malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ibu tahu kenapa? Karena umur kita pendek, tapi kita ternyata dicatat sebagai penghuni surga paling banyak. Umatnya nabi-nabi terdahulu 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Kita kadang-kadang 40 sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut kan? Telah berpulang kepada Allah, tetangga dari RT 3 RW 1. Mari kita lakukan sholat jenazah berjamaah. Insya Allah jenazah akan dikebumikan ba'da sholat asar. Kita tuh, saya sedang membicarakan kalimat di masa depan. Entah nanti sore, besok sore, lusa, tahun ini atau tahun depan atau berikutnya. Makanya ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, supaya amaliyah kita secara kualitas dan kuantitas di lift up sama Allah, dikatrol sama Allah. Gimana caranya, Bib? 1000 bulan itu 1 bulan dikali 1000. 1 bulan itu 1 hari kali 30. 1 hari itu 1 jam kali 24. 1 jam itu 1 menit kali 60. 1 menit itu 1 detik kali 60. 1 detik kali 60 kali 60 kali 24 kali 30 kali 1000 berapa detik? Banyak, enak banget tuh jawab banyak. Main banyak-banyak aja loh. Jauh-jauh gua datang. Mana jalannya kayak ular kadut lagi. Ini bener gak sih Kang gua nih? Ngasih Sherlocknya bener gak sih? Ya kan? Iya. Berapa detik? 2,5 miliar. Jadi kalau malam hari itu kita ngasih takjil buka puasa, entah itu kurma atau lontong, minumnya air putih apa es doger, minumnya belewah atau es campur, itu sama kita memberikan buka orang puasa lebih dari 2,5 miliar kali. Berarti lebih dari 2,5 miliar orang, berarti lebih dari 2,5 miliar kali puasa. Karena kalau kita aftarasa iman, kita ngasih makan batal orang puasa, maka dia dapat pahala orang yang puasa min ghairi ayang kusamin ajri shaim syai, tanpa ngurangin pahala dia. Itu 1 kali dan adanya 1 malam dari malam-malam ini. Nggak bisa kalau kita nggak pakai rencana. Sebagian orang itu udah nukerin duit 2.000-an, 5.000-an, bukan buat THR lebaran. Dari bulan Syaban dia udah tukerin. Buat apa? Tromol masjid. Iya. Kadang-kadang orang spending uangnya, tahu spending nggak? Temannya sepeda, bukan. Ngabisin duit, ya. Kadang-kadang orang ngabisin duitnya di lebaran. Ini orang kagak paham konsep. Pengen duit itu bermanfaat, abisinya di Ramadan. Lebaran ya pasti nanti ada, udah. Gimana caranya? Oh, itu yang bilang tadi habis. Allah yang kasih. Ini saya kasih cerita aja deh. Tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, saya kasih duit. Enggak. Teman saya kasih duit ke saya 150.000. Sorenya saya kasih ke dia 1.500.000. Iya, nih buat kamu. Besoknya ada orang ngasih saya 15 juta. Enggak, ntar dulu. Coba dipikir. Berarti kan Nabi benar. Kebaikan itu dikali lipat kalau enggak 10, 700 kah? Terus ngapain takut? Di awal tadi sudah saya kasih tahu tugas setan nakut-nakutin ente buat takut miskin. Lagian kagak bakal miskin setiap hari masukin 2.000 perak ke Nurul Iman mah. Afwan, bukan ria. Ini udah tebel segini udah habis di depan sama di sini tadi. Iya, buat apa? Buat apa? Saya berpikir, emang kalau nomor rekening saya diisi terus kagak keluar, saya bilang,
Buat tempat-tempat yang baik, hal yang baik, emang saya bakalan menikmati semuanya? Ada orang menikmati uang dalam rekeningnya, kagak, dikeluarin dulu. Baru bisa nikmatin lihat angka. Tulis aja sendiri di sini. 9, nolnya 100. Sama. Kalau udah dikeluarin baru beda. Transaksi jangan sama orang, transaksi sama Allah. Begitu caranya. Gini, sehat. Emak-emaknya semangat banget, gue heran, melotot aja dari tadi kayak gini. Emang di muka gue ada apaan sih? Heran. Heran melotot gini Pak. Takut kan saya nggak bisa pulang. Iya. Sampai mana? Gue lupa tuh. Sampai mana Bu? Lu ngomongnya bareng-bareng, gue bingung ya. Apa Pak? Duit ya. Gini, tadi kita udah ngejelasin. Ini masalah puasa ya, masalah puasa. Puasa bisa ngebuka rezeki dari tempat yang kita nggak mikir. Kalau tempat yang kita mikir, kadang nggak datang. Pak, emang kayak gitu Pak. Kita orang Islam rada beda setelannya. Afwan ini saya sampaikan, orang Islam itu setelannya rada beda. Jangan dipikirin semua orang ini sama setelannya. Dia punya kunci ini rada beda. Bu, kunci ibu sama kunci tetangga sama nggak? Jangankan kunci tetangga, kunci rumah sama kunci kamar aja beda. Kunci rumah sama kunci motor sama nggak? Apalagi kunci orang. Beda, orang tuh ada kuncinya beda. Ya Allah Tuhan, manusia sama aja. Itu kan non muslim, kagak sholat, kagak puasa, tetap aja duitnya banyak. Beda setelan. Beda setelan. Yang ini di setel buat kemana, yang ini di setel buat kemana, kan begitu. Kuncinya beda. Puasa. Itu ibu-ibu yang mau keluar duluan, hati-hati sendalnya tuh. Saya curiga tuh. Coba deh tuh yang mau kena coklat tuh. Awas tuh. Astagfirullahalazim. Hati-hati, bertakwa pada Allah, jangan ambil sendal. Awas, ada yang keluar lagi, awas ini ya. Ada yang keluar lagi, aku keluar duluan ini. Iya, ya. Udah. Wabillahi taufik wal hidayah. Belum, ya. Oke. Kita dikasih hidung bayar nggak? Kasih mulut. Ini rejeki dikasih duluan macam warung Padang. Makan dulu. Habis itu baru bayar mata, baca Quran, bayar mulut, baca Quran, bayar tangan, cari halal, bayar kaki, pergi ke masjid. Betul? Alhamdulillah. Ada rezeki, kita bayar duluan. Gimana caranya ya biar bisa umroh sama haji? Kata Habib, puasa nih bisa dapat jalan yang nggak disangka. Puasa nggak nyampe setahun ada orang bilang, ini sebenarnya udah pernah umroh, cuma anak pengen dapat pahala umroh, ente belum umroh, anak umrohin. Percaya nggak ada orang kayak begitu? Percaya. Mau nggak jadi orang kayak begitu? Kagak gerak, lo maunya ketawanya kenceng banget. Kagak gerak, rezekinya gerak nyamperin dia. Makanya orang sama-sama ngojek, sama-sama narik, sama-sama jadi pegawai, karyawan. Tapi dilihat mukanya beda. Yang satu butek stres, yang satu santai aja. Itu saya setiap datang paket itu menyimak wajah-wajah itu. Tapi semuanya kita senengin lah, semua kita senengin. Semua kita berusaha senengin. Makanya kita punya air minum botolan itu khusus di depan, kita langsung kasih buat ojek online itu. Tapi kita lihat teman-teman kita di perkantoran di Jakarta Selatan, kita lihat ada yang stres banget mukanya. Kenapa? Gaji 2 digit stres Bu. Gaji 15 juta stres. Kenapa? Nyicil rumah 9 juta. Nyicil mobilnya 3 juta. Astagfirullah. Gimana kagak stres?
stres. Yang satu bersyukur, ngontrak rumah, istrinya sabar. Yang nanti menu hari ini tempe goreng, tempe bacem, sayur tempe sama pepes tahu yang itu ya. Jadi pertempean tuh. Telur aja kagak masuk sama dia, tapi happy. Alhamdulillah. Kenapa? Nggak suka ngebandingin. Dia paham tempatnya bukan di sini. Ya Allah, ada orang tuh diuji sama kemiskinan, kefakiran, bukan gara-gara miskin sama fakir, tapi diujinya pakai mata. Matanya tuh kagak bisa ngelihat orang yang lebih dari dirinya. Ini mata kita tolong dilatih. Mata kita tolong dilatih. Tolong dong, jangan ngeliatin yang lebih-lebih mulu. Kalau kata orang Jawa tuh sawang sinawang. Yang kelihatannya tuh nggak seperti Uwan tuh, ya kan? Suaranya melengking tinggi di rumah. Oh, jahe makan. Bu, orang mau jadi pelari top, latihannya 20 tahun, ibu ngelihatnya cuma 9 detik. Lomba lari 100 meter ditempuh 9 detik. Ibu mah kagak bakal ngelihat latihannya 20 tahun tuh. Tuh Uwan suaranya bisa lumayan, kesel tuh dia tuh bilang lumayan. Uwan tuh suara bisa ajib kayak begitu. Itu latihan bertahun-tahun. Kita puasa itu kayak ngelatih apa? Ngelatih diri jadi orang yang sukses. Ngelatih diri buat dibantu sama Allah. Malaikat kalau ngelihat orang puasa, udahlah puasa tiap hari sedekah. Tuh pertama cara narik rezeki dari langit adalah bertakwa kepada Allah. 2, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tawakal kepada Allah. Imam Syafi'i itu bilang, wa man dhanna anna rizqa ya'ti bila kasbin faqad dhanna fi ghairi sawabihi. Orang yang menyangka kalau rezeki itu datang begitu aja tanpa usaha dari dia, maka dia sudah menyangka satu prasangka yang salah. Fa inna rizqa ya'ti minallah ma'a sa'yil abdi wajtihadihi. Karena rezeki seorang hamba itu datangnya hakikatnya dari Allah. Bentuk tawakalnya dia berusaha dan bekerja. Itu rezeki. Tawakal. 3, mau kehidupan kita gampang, sholat betul-betul dijaga. Sholat tolong dijaga. Sholat itu yang khusyuk. Sholat bukan senam. Sholat bukan lomba lari. Saya waktu ngajar di Australia 2015 itu dibikin malu sama teman-teman saya. Orang Maroko yang ditunjukin sama kita tuh video tarawih tapi kayak di Mandalika 256 km per jam sholatnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Amin, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waladhdallin, Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apaan? Bu, hei, ibu pengen nggak kalau ketemu misalkan sama Pak Prabowo deh, biar bisa curhat. Kira-kira 5 menit cukup nggak? Kagak. Kenapa ketemu sama Allah buru-buru? Emang lebih hebat Pak Prabowo dari Allah? Sholat, cepetnya katanya. Gua harus cepet-cepet nih. Gua harus cepet. Yang ngasih waktu di hadapanmu kamu tinggalkan. Gua harus kaya nih. Yang ngasih kekayaan di hadapanmu kamu tinggalkan. Ini namanya orang tidak paham hidup. Tapi Beb yang gak sholat A, B, C, D, E tadi udah bilang setelannya beda setelan. Orang Parigi, orang Larangan beda setelannya tuh. Kita beda setelannya. Jadi kalau kita pengen nyetel sesuai dengan sahabat Nabi, 3 tahun udah jadi yang paling kaya, digampangin semua urusannya. Puasa, tawakal, bertakwa, kemudian jaga sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Ini ayat luar biasa. Tolong kasih tahu keluarga dan tetangga-tetangga kamu untuk sholat. Kasih tahu lingkungan kamu untuk sholat. Dan bersabarlah di atas sholat. Kami yang tanggung rezeki kamu. Kami tak minta duit dari kamu. Allah sampai ngomong gitu. Kami tidak minta kamu itu ngoyo sampai ninggalin sholat. Bekerja wajib. Karena ayat-ayat tentang pekerjaan itu jelas. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah atas cari rizki, bawah nggak dapat ke kiri kanan terus begitu. Cari karunia Allah kemana aja kamu berangkat, tapi sholat dulu. Selanjutnya apa ayatnya? Wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Mau dapat untung ke kanan, ingat saya yang banyak. Ke kiri pengen dapat untung, ingat saya yang banyak. Oh, rupanya sholat itu bukan cuma lagi di masjid. Maksudnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati biar tenang. Orang tuh kalau hatinya tenang, jualannya enak. Bu, ke pasar nyari yang mana? Toko yang senyum apa toko yang marah-marah? Iya, lu jualan marah-marah kagak bakal laku lu. Jadi bocah kecil biar kata lucu, kalau pemarah dikepret. Kulitnya putih tuh bocah misalkan, rambutnya bagus tapi suka memaki, suka marah. Kira-kira suka nggak tetangganya itu? Kagak bakal. Jangankan tetangga, emaknya aja bilang kalau bisa lu gue masukin lagi lu. Begitu kan. Akhlak itu bisa dijaga kalau kita betul-betul banyak zikir pada Allah. Zikir apa aja Bib? Di akhir zaman begini, banyakin istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar yang banyak, nanti Allah ampuni dosa kamu. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kekeringan saya kirim hujan, kata Allah. Kamu istighfar, kamu kering, saya kasih hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nanti kalau kamu nggak punya anak, saya kasih anak. Kalau kamu nggak punya duit, saya kasih duit. Wa yaj'al lakum jannat. Kalau sungai kamu nggak ngalir, saya alirin. Wa yaj'al lakum anhara. Saya kasih kamu itu sungai. Saya kasih kamu itu kebun-kebun untuk bercocok tanam. Istighfar. Lagi di warung istighfar, lagi di rumah istighfar. Ini suaminya lagi kerja narik, lagi kerja jadi karyawan, di rumah malah gosip sama tetangga. Bu, tahun 2016 tuh saya pernah jadi konsultan kepala sekolah di Malaysia. Interviewnya di Singapura. Ibu tahu Singapura kan? Bintaro sektor 9 belok kiri, Singapura kita langsung. Bu, itu yang punyanya orang terkaya ke-9 di Malaysia. Jadi bayar listriknya aja 1 miliar tuh, bayangin tuh. Bayar listrik doang. Kalau kita kan listrik paling 2 juta. 3 juta, paling berapa listrik paling segituan, ya kan? Ini 1 miliar, bukan listrik dia, listrik sekolah dia 1 miliar. Seorang sayyid beliau itu, marganya Al-Bukhari di Malaysia. Terus ditanya dia tuh, Tan Sri, kenapa Tan Sri ini bisa sekaya ini? Saya dulu punya ibu, dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah berhenti baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim Parung, itu 1 bulan 15.000 santri dikasih makan gratis. Ya aja loh. Tahu Bu ya? Ya, coba bayangin amalannya apa Bu? Kan dari tadi iya, gua kira lu tahu. Emang orang Indonesia netizen begini dah, netizen mah. Iya. Ikuti saya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali Pak ba'da sholat isya, jangan tinggal. Nanti beban pikulmu ringan, kamu seperti punya pohon uang di depan rumah. Jangan amin doang, bukan doa itu amalan.
Sholat yang rajin, amin ya. Amin, moga-moga dipermudah ya. Ya, sebenarnya saya pengen kajian sampai jam 9. Cuma saya tahu bapak-bapak di sini ada yang kerja. Nih saya telat sedikit lewat ular kadut habis nih, tabrakan sama motor banyak nih kita nih. Ya, semoga pada sehat, dikasih panjang usia, rezekinya melimpah, dikasih rezeki haji sama umroh, anaknya soleh dan solehah, Allah jaga Masjid Nurul Iman, tetangganya pada akur, suami istri keluarga pada akur. Semoga kita semua bisa umroh bersama-sama, dan pada saat menghembuskan nafas terakhir kita dijemput sama Rasulullah, dijemput sama Rasulullah, melihat Rasulullah, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong-ngomong, saya tidak ingin mengambil hak antum. Kalau ada yang mau didiskusikan dan ditanyain boleh. Ya, nggak ada, alhamdulillah ya. Kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Sukadi bin Siman, almarhumah Ngatemi binti Gimin, almarhum Nurdin bin Haji Mimin, almarhum Hajar Nomi binti Haji Kembu, keluarga besar almarhumah Dini Kusuma Wardani binti Pepe Trisbianto. Untuk semua jamaah Masjid Nurul Iman kita baca suratul Fatihah lagi, yang sakit disembuhkan, yang kurang dilebihkan, yang punya utang dilunasi. Semoga 7 turunan gak pernah merasakan namanya kemiskinan. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratir Rasul Fatimah al-Batul binti Rasul wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa masyaikhina wa masyaihikum wa lana wa lakum sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.